MacBook Pro 15 in tahun 2018 mati total akibat lembab dan panas yang berlebihan. Kemungkinan panas yang berlebihan dan juga lembab yang terjadi pada MacBook itu diakibatkan oleh debu dan kotoran yang ada di MacBook. Kembali lagi dengan Adi Profesia Selfish. Tunggu subscribe-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Mau servis kerusakan MacBook, di sini tempat yang tepat. Oke, ini ada servisan MacBook Pro 15 in tipe A1990 tahun 2018. Ini MacBook mati total. Saat kita hubungkan adaptor ke MacBook nggak mau nyala, bahkan sama sekali nggak ada arus listrik masuk pada waktu MacBook kita hubungkan dengan adaptor. Ya, kondisi tetap mati. Akhirnya kita bongkar MacBooknya, dan begitu kita lihat dalaman MacBooknya itu debu dan kotoran. Langsung kita temukan di logic boardnya, ada itu di baterai, dan juga di fan MacBooknya. Itu debu dan kotoran itu udah sangat tebal sekali. Selain itu juga, begitu kita lepas logic boardnya dari unit MacBook, itu bekas-bekas lembab yang ada di logic board dan juga di cover untuk keyboard MacBook sangat terlihat sekali. Jadi ini MacBook pernah mengalami panas yang berlebihan yang terjadi pada MacBook. Ya, kemungkinan bisa karena disebabkan oleh debu dan kotoran ini tadi yang mengakibatkan panas berlebihan terjadi pada MacBook, dan kemungkinan juga perputaran dari fan MacBook itu nggak maksimal ya akibat debu dan kotoran tadi, sehingga mengakibatkan panas dan pada akhirnya mengakibatkan lembab pada MacBook. Nah, setelah saya lakukan pengecekan di logic boardnya, kenapa kok ini logic board sama sekali nggak ada dialiri oleh arus listrik? Itu dari situ kita tahu bahwa MacBook Pro 15 in tahun 2018 mati total akibat lembab dan panas yang berlebihan. Kemungkinan panas yang berlebihan dan juga lembab yang terjadi pada MacBook itu diakibatkan oleh debu dan kotoran yang ada di MacBook tadi. Nah, dari situ ya seperti biasa untuk standar penanganan yang saya lakukan untuk MacBook yang mati total atau juga untuk MacBook yang kena air, saya bersihkan logic boardnya dari kotoran dan debu, lalu saya cuci logic boardnya. Begitu juga untuk part MacBook yang lainnya, kita bersihkan semuanya dari kotoran dan debu yang ada di MacBook. Nah, setelah kita cuci logic boardnya, kita jemur. Setelah kering, seperti biasa kita lakukan pengecekan tegangan di logic board MacBook atau melakukan pengecekan arus listrik di logic board MacBook. Nah, di situ ketahuan ada beberapa IC yang mengalami masalah. Dan selain itu juga menurut keterangan dari pemilik nih, MacBook sebelum mati total itu sempat panas, dan ternyata yang menyebabkan MacBook ini panas itu dari IC-IC yang bermasalah ini tadi. Di situ kita lakukan eksekusi untuk IC-nya, buang IC yang bermasalah, dan alhamdulillah MacBook bisa nyala kembali dan bisa digunakan kembali oleh pemilik untuk menunjang aktivitas pekerjaannya. Oke, untuk menghemat waktu, kita langsung aja saksikan video pada saat saya melakukan penanganan atau memperbaiki kerusakan yang terjadi pada MacBook Pro 15 in tipe A1990 tahun 2018. Oke, langsung kita saksikan videonya ya. Ini fan-nya penuh kotoran ini. Bang ini kono. Ono hampir setahun. Ini tuh bahasa ya second, Pak. Cuma nek panas emang biasa nggak, Pak? Nek panas ya biasa. Emang panas kan ada yang panas yang nggak masuk akal, ada yang panas masih masuk akal gitu. Gampang langsung banget gitu loh. Chargernya itu nggak tahu itu asli apa. Gampang panas gitu charger itu. Tapi ya larang ya, Pak? 2 juta. Ini biar kecil ori ini. Orang Apple aneh. Ini KW, ini ori. Pak, kalau charger yang KW Sebenarnya sih ngaruh, karena kalau yang ori dia ada filter arus. Dia itu kalau kita ngecas walaupun dicolok terus sesuai dengan kebutuhan dia ya. Oh, kayak HP ya, Pak? Sekarang gini, charger orinya HP dengan charger KW-nya HP kan beda kan? Iya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau yang HP udah jelas memang arusnya segitu, ya udah segitu gitu. Nah, sama dengan charger ini. Jadi berapa yang dibutuhkan nih, misalnya bahaya nggak nih kita pakai MacBook sambil colok charger terus? Ya, tergantung dengan chargernya apa. Oh. Yang ori apa yang KW? Orang adapter ini loh. Itu. Nah, kalau yang KW dia kan nggak punya filter arus, tapi kalau yang ori dia kan punya. Tapi kalau misalkan ya kali pakai MacDodo apa Ugreen gitu, Itu mah jangan ya. nggak bisa lah, itu kan cuma akal-akalan lah itu buat adaptor universal ini segala macam gitu kan. Jadi kalau aku bilang sih nggak masuk lah. Tetap orinya ya, Pak ya. Mau beli adaptor yang second. Oh, ada ya, Pak ya? Ada yang jual second. Copotan gitu apa? Iya, misalnya dia punya MacBook mati dijual adaptor. Malah lebih bagus seperti itu daripada ngomong ori. Nggak ada adaptor Apple itu 700.000 ori. Memang Apple nggak pernah produksi spare part. Cuma kalau mau cari yang ori ya itu tadi caranya, cari yang second itu.
Tapi SSD-nya aman, Pak? SSD kan di onboard ini. Emang nggak bisa di-upgrade ya, Pak? Ya? Nggak bisa. RAM SSD yang tipe generasi baru itu udah nggak bisa di-upgrade. Ini udah pernah bongkaran ini Pak. Oh iya. Ini dari ini aja buka aja udah kerasa semua. Gampang metune ya, Pak ya? Enggak, apa bautnya itu udah beda-beda ini anobengnya. Seharusnya kan baut yang ini kan ini udah ngacak ini. Ini kalau misal saya estimasi nanti saya tinggal nggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa. Nanti kita cek dulu ini apanya itu dari sini. Kalau ganti logic board duit tuanya ya, Pak? Bah, mendingan Tapi bisa juga ganti, Pak, itu? bisa juga diganti. Enggak, maksudnya ini bisa juga harus diganti gitu? Ya kita lihat nanti apa harus ganti IC atau ganti logic board gitu. Kalau logic board ya mending enggak. Kalau ganti IC berapa, Pak? Ya itu tadi perkiraan yang aku bilang tadi itu. Kalau mau malah beli CPU. CPU ya? CPU, BTO. CPU itu untuk semua proses, mulai dari awal sampai selesai itu semua Apple yang nanganin. Oh iya. Jadi ada dua tipe, ada yang CPU ditangani nama pihak ketiga, ada yang ditangani oleh Apple langsung. Nah kalau dari Apple langsung itu semuanya dari Apple dan dijamin garansi juga garansi Apple. Nah kalau yang ditangani oleh pihak ketiga itu yang di luar Apple, berarti garansinya bukan dari Apple. Sonoma sering bikin ngebug ya, Pak ya? Iya, sering bikin ngebug sama itu. Kalau Ventura? Ventura sama, masih banyak bugnya. Monterey udah lumayan ya, Pak? Monterey sih mendingan, Monterey, Pixar mendingan. Aku aja di MacBook Air ku yang 2015 saya tak install Pixar tuh gara-gara ngutak aplikasi WhatsApp. Ini kita cek tegangan ya, ini dengan menggunakan avometer alami. Nah ini di bagian sini ada IC yang panas. Coba kita tes dengan avometer. Kalau yang ini tinggi banget nih. Ini ada IC yang bermasalah. Ini di bagian sini ada IC yang panas bermasalah sehingga memutuskan jalur arus kelistrikan. Ini berhubungan dengan power. Ini juga terasa panas di bagian sini dan mengakibatin chipset keduanya panas. Nah, ini yang mengakibatkan MacBook Pro 15 inch tipe A1990 mati. Ini jalur sini. Ini kita rakit ulang ya logic boardnya. Mudah-mudahan aja bisa nyala. Jadi baru kita lakukan pengetesan awal aja, makanya untuk baut nggak kita pasang semuanya, di tempat-tempat yang penting aja yang kita pasang. Ini kita coba tes. Kita coba tes untuk baterai, nggak kita pasang dulu ya. Ini untuk fan udah muter. Nah ini udah nongol ke Apple. Oke, ini MacBook udah nyala. Sekarang kita matiin dulu, lalu kita pasang konektor baterainya, kita tes dengan menggunakan baterai. Ada masalah atau enggak? Ini MacBook udah mulai nyala.
baterai ngecas ya, terisi 28%. Ini alhamdulillah MacBook bisa nyala, semoga nggak ada masalah lagi dan bisa kita serahkan kepada pemilik. Setelah melakukan beberapa kali pengecekan untuk masalah kerusakannya, kita menemukan ada beberapa IC yang bermasalah karena diakibatkan oleh guguran kotoran tadi. Nah ini sekali lagi nih untuk tipe MacBook yang lain, beberapa waktu yang lalu yang membahas tentang MacBook mati total karena diakibatkan oleh kotoran dan debu. Untuk MacBook tahun 2017 tempat Thunderbolt 3 port itu mengalami mati total karena diakibatkan oleh kotoran dan debu, dan ini kasusnya hampir sama. MacBook mati total karena diakibatkan oleh kotoran dan debu yang dibiarkan mengendap di logic board, dan pemakaiannya juga sering digunakan di kasur sehingga tidak ada sirkulasi udara baik dari dalam maupun luar MacBook, sehingga panas terjadi pada MacBook dan akhirnya mengakibatkan lembab. Nah, lembab itulah yang akhirnya menyebabkan MacBook mati total. Nah, ini untuk tipe MacBooknya. Ini MacBook Pro 15 in tahun 2018, prosesor 2,2 GHz, 6 core Intel Core i7. Ini kita lanjutkan pengetesan ya. Ini kita tes sampai pagi, mudah-mudahan nggak ada masalah lagi. Ini kita lakukan pengetesan bisa sampai besok pagi. Ini pukul 12:30 pagi ya. Ya, rekan-rekan semuanya, itu tadi proses perbaikan yang saya lakukan untuk MacBook Pro 15 in tipe A 1990 tahun 2018. Ini MacBook masih generasi Intel, belum menggunakan chip. Apple masih kerjasama dengan Intel untuk chipnya. Nah, itu tadi proses perbaikan yang saya lakukan mulai dari awal. Tadi saya sudah hadirkan sampai kita beresin IC yang bermasalah dan MacBook berhasil nyala kembali dan bisa digunakan kembali oleh pemilik untuk menunjang aktivitas pekerjaannya. Dan untuk prosesnya tadi step by stepnya sudah saya hadirkan. Harapan saya semoga apa yang saya hadirkan ini bisa berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Kalau seandainya rekan-rekan menemukan kasus yang sama seperti yang saya hadapi. Ya, untuk prosesnya ya untuk standar yang biasa saya lakukan, baik untuk MacBook yang mati total maupun untuk MacBook yang kena air, itu ya saya bersihkan dulu logic boardnya, yaitu kita lakukan pengecekan tegangan di logic board MacBook. Ya, seperti biasa saya menggunakan sensor alami, yaitu sensor tangan. Kalau seandainya saya menemukan keraguan pada saat saya menemukan IC yang bermasalah, ini benar nggak yang bermasalah ini IC ini? Nah itu kalau saya ragu ya saya menggunakan avometer. Menggunakan avometer jarang saya gunakan. Saya lebih nyaman atau lebih enjoy kalau pengecekan itu dengan menggunakan sensor tangan. Oke ya, rekan-rekan semuanya, harapan saya semoga apa yang saya hadirkan ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Ya, kalau seandainya rekan-rekan menemukan kasus yang sama seperti yang saya hadapi. Oke, kalau apa yang saya hadirkan, apa yang saya tampilkan di konten saya ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya, agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Di sini saya bukan hanya memberikan tips dan tutorial pada rekan-rekan tentang bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan juga bagaimana cara memperbaikinya, serta mereview dan mengulas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada MacBook atau juga kerusakan MacBook. Tapi di sini saya juga bukan tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maribunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang di dua ini. Nah begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, silahkan hubungi saya di nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat PA atau juga SMS. Ya, agar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke, wassalam.